Pernah nggak kamu merasa kepalamu penuh, pikiran berputar-putar tanpa henti, tapi ujung-ujungnya tidak ada keputusan yang kamu ambil? Itulah overthinking, pikiran yang sibuk tapi tidak menghasilkan apa-apa. Banyak orang mengira mereka sedang berpikir kritis, padahal yang terjadi hanya overthinking. Bedanya tipis, tapi dampaknya besar. Overthinking bikin kita cemas, ragu, takut salah, sementara deep thinking justru membuka jalan keluar, memberi kejelasan, dan membawa keputusan yang matang. Hari ini, kita akan bahas perbedaan mendasar antara overthinking dan deep thinking. Bukan sekedar teori, tapi juga bagaimana melatih diri untuk berhenti terjebak di lingkaran overthinking dan mulai masuk ke pola pikir yang lebih dalam, lebih tenang, dan lebih bermanfaat. Karena hidup ini bukan soal banyak mikir, tapi soal mikir dengan benar. Overthinking sering disamakan dengan berpikir keras, tapi sebenarnya overthinking bukanlah berpikir, melainkan berputar di tempat yang sama. Bayangkan, seekor hamster yang berlari di roda mainannya, dari luar terlihat sibuk, bergerak cepat, penuh dengan energi. Tapi pada kenyataannya, ia tetap berada di tempat yang sama. Begitulah overthinking bekerja di kepala kita. Orang yang terjebak overthinking biasanya merasakan kepalanya penuh, tapi isinya kacau. Setiap kali mencoba menemukan jawaban, justru muncul pertanyaan baru yang tidak ada habisnya. Mereka terperangkap pada bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu, tanpa pernah sampai pada sebuah keputusan. Bukannya mencari jalan keluar, pikiran justru lebih sering dipenuhi bayangan tentang resiko, kemungkinan gagal, atau hal-hal buruk yang bisa terjadi. Energi terkuras habis, tetapi pada akhirnya tidak ada langkah nyata yang dilakukan, seolah sudah lelah sebelum benar-benar bergerak. Sedangkan deep thinking di sisi lain adalah kebalikannya. Ia bukan tentang banyaknya pikiran, melainkan tentang arah pikiran. Kalau overthinking seperti berlari di roda yang berputar, deep thinking lebih mirip seperti menyelam ke dalam air. Semakin dalam kita masuk, semakin tenang suasananya, semakin jernih apa yang terlihat. Orang yang terbiasa berpikir mendalam tahu bagaimana memilah informasi. Mereka bisa membedakan mana hal yang penting untuk dipikirkan dan mana yang hanya gangguan yang tidak perlu mendapat perhatian. Mereka mampu melihat suatu masalah dari berbagai sudut, bukan hanya dari satu sisi yang sempit. Saat harus mengambil keputusan, hasilnya cenderung lebih bijak, lebih terukur, dan tidak terburu-buru. Dan yang terpenting, mereka tidak reaktif, tetapi juga tidak larut terlalu lama. Perbedaan keduanya sederhana, namun berdampak besar. Overthinking membuat kita macet, sementara deep thinking membuat kita maju. Seringkali, banyak orang merasa mereka sedang menganalisis atau memikirkan dengan matang, padahal yang sebenarnya terjadi hanyalah menunda dengan alasan berpikir. Dan disinilah letak bahayanya. Kita bisa merasa sibuk, padahal tidak bergerak kemana-mana. Kenapa banyak orang lebih sering terjebak dalam overthinking daripada deep thinking? Alasannya sederhana. Otak kita secara alami cenderung mencari ancaman lebih dulu daripada peluang. Dari sisi evolusi, ini masuk akal. Nenek moyang kita harus lebih waspada terhadap bahaya seperti predator di hutan daripada sibuk membayangkan masa depan yang cerah. Masalahnya, pola lama itu masih terbawa sampai hari ini. Di zaman modern, kita tidak lagi dikejar singa, tapi pikiran kita masih bereaksi seolah-olah bahaya selalu mengintai. Ketika menghadapi pilihan, misalnya pindah kerja atau memulai usaha baru, otak kita langsung memunculkan semua kemungkinan buruk. Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau rugi? Bagaimana kalau orang lain tidak mendukung? Pikiran itu berputar tanpa akhir, membuat kita merasa sibuk berpikir, padahal sebenarnya kita hanya dikuasai ketakutan. Selain itu, kita hidup di era informasi yang berlebihan. Setiap hari, ratusan data masuk ke kepala kita. Dari media sosial, berita, obrolan teman, sampai iklan yang berseliweran. Informasi itu menumpuk, bercampur aduk,
dan akhirnya membuat otak sulit memilah mana yang penting. Akibatnya, kita justru kelelahan sebelum sempat mengambil keputusan. Ada juga faktor perfeksionisme. Banyak orang menunda bertindak karena mereka harus menunggu momen yang tepat, jawaban yang sempurna, atau rencana yang benar-benar matang. Padahal, kesempurnaan seperti itu tidak pernah datang. Semakin lama ditunda, semakin kuat rasa cemas. Dan akhirnya kita terjebak dalam lingkaran overthinking. Sementara itu, deep thinking membutuhkan kesadaran untuk menahan diri, menenangkan pikiran, dan memilih fokus. Ia tidak datang secara otomatis. Justru butuh usaha melawan dorongan alami otak yang selalu mencari ancaman. Jadi, wajar kalau overthinking terasa lebih mudah. Tapi kalau kita ingin hidup lebih terarah, kita perlu belajar memutus lingkaran itu. Karena sekali kita bisa keluar darinya, kita membuka jalan untuk masuk ke cara berpikir yang lebih dalam dan produktif. Banyak orang mengira deep thinking hanya berguna untuk para peneliti, filsuf, atau pemimpin besar. Padahal, kemampuan ini justru sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan ketika kita harus membuat keputusan sederhana, misalnya mengatur keuangan bulanan. Orang yang overthinking mungkin akan terus khawatir, takut uang tidak cukup, takut ada kebutuhan mendadak, hingga akhirnya malah tidak membuat rencana apapun. Sebaliknya, orang yang terbiasa berpikir mendalam akan menenangkan diri dulu, lalu melihat dengan jernih berapa pemasukan, berapa pengeluaran, apa yang bisa dihemat, dan bagaimana memprioritaskan kebutuhan. Contoh lain bisa kita lihat dalam hubungan sosial. Saat ada konflik dengan teman atau pasangan, overthinking membuat kita sibuk menebak-nebak. Kenapa ya dia diam? Apa aku yang salah? Apa dia marah? Pikiran itu berputar tanpa kejelasan, tapi deep thinking akan membawa kita ke pertanyaan yang lebih sehat. Apa sebenarnya yang ia rasakan? Bagaimana peranku dalam masalah ini? Apa langkah terbaik yang bisa aku ambil? Dengan begitu, solusi lebih mudah ditemukan, bukan sekedar menambah beban perasaan. Dalam dunia kerja, deep thinking bisa menjadi pembeda utama. Misalnya saat menghadapi masalah di kantor. Orang yang overthinking akan sibuk membayangkan skenario terburuk, takut dimarahi atasan, takut proyek gagal, takut rekan kerja kecewa. Tapi orang yang melakukan deep thinking akan berhenti sejenak, mengurai masalah ke bagian kecil, lalu mencari pola. Dari sana, ia bisa menawarkan solusi yang tidak hanya menyelesaikan masalah saat ini, tapi juga mencegah masalah serupa di masa depan. Yang menarik, deep thinking juga membuat hidup terasa lebih ringan. Ketika kita terbiasa berpikir mendalam, kita tidak mudah panik menghadapi masalah. Ada jarak antara masalah dan reaksi kita. Itu yang memberi kita kesempatan untuk memilih respon terbaik, bukan hanya ikut arus emosi sesaat. Dengan kata lain, deep thinking bukan soal menjadi orang yang lebih pintar. Ini soal melatih diri agar tidak terjebak dalam putaran pikiran yang menguras energi, dan mengubahnya menjadi arah pikiran yang membawa kita ke solusi nyata. Berpindah dari overthinking ke deep thinking tidak terjadi dalam semalam, tapi ada langkah-langkah sederhana yang bisa kita latih setiap hari. Langkah pertama adalah menyadari pola. Saat pikiran mulai berputar tanpa arah, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apa aku sedang mencari solusi atau hanya mengulang-ulang masalah? Kesadaran ini penting, karena seringkali kita tidak sadar bahwa kita sedang overthinking. Langkah kedua adalah menuliskan pikiran. Ketika semua hanya berputar di kepala, segalanya terasa kacau. Tapi begitu ditulis, kita bisa melihatnya lebih jelas. Dari sana, kita bisa memilah mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya ketakutan berlebihan. Langkah ketiga adalah memberi batas waktu untuk berpikir. Katakan pada diri sendiri, aku akan memikirkan ini selama 30 menit, lalu aku harus membuat keputusan. Batas waktu ini membantu kita tidak terjebak terlalu lama dalam kebingungan. Dan yang tidak kalah penting, luangkan waktu untuk menenangkan diri. Deep thinking tidak bisa lahir dari pikiran yang terus-menerus sibuk. Kadang justru dalam keheningan saat berjalan santai, bermeditasi, atau sekedar meletakkan ponsel, maka ide dan kejernihan muncul.
Melatih diri untuk berpindah dari overthinking ke deep thinking memang butuh disiplin. Tapi semakin sering dilakukan, semakin mudah otak kita belajar. Lama-kelamaan, kita akan lebih cepat menyadari ketika pikiran mulai berputar sia-sia dan langsung mengarahkan energi ke arah yang lebih bermanfaat. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam roda overthinking. Kita bisa terlihat sibuk, merasa lelah, tapi tetap berada di tempat yang sama. Sementara deep thinking mengajarkan kita untuk melangkah lebih tenang, lebih jelas, dan lebih terarah. Ia bukan hanya membuat kita lebih bijak mengambil keputusan, tapi juga memberi kita kebebasan dari jebakan kecemasan yang tidak ada ujungnya. Ingat, tujuan berpikir bukanlah membuat kita semakin bingung. Tujuan berpikir adalah menemukan arah agar hidup ini punya langkah nyata. Dan setiap orang bisa melatihnya, termasuk kamu. Kalau kamu merasa sering terjebak overthinking, coba tulis di komentar pengalamanmu. Bagaimana biasanya kamu menghadapinya? Siapa tahu, ceritamu bisa menguatkan orang lain yang sedang berjuang. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, supaya kamu tidak ketinggalan konten reflektif dan praktis seperti ini. Ingat, kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini.